Dan akan membahas hadis ke-38 di kitab Hadis Arba'in Nawawi tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dimaksud dengan wali-wali Allah? Apa kriterianya? Apa keutamaan atau fadilah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita tidak salah menilai, karena di zaman sekarang tidak sedikit orang yang bersikap gulu, bersikap berlebihan, menganggap seseorang sebagai wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak jarang seseorang tersebut dianggap memberikan barokah atau dianggap memiliki kewenangan dalam tasyri' atau membuat syariat. Ini sebuah kekeliruan. Bahkan tidak bisa membedakan antara orang yang benar dengan orang yang nipu gitu ya. Sampai orang yang ngacapruk kepala rubuh, akunya bisa ngomong sama malaikat juga ada yang percaya gitu ya. Bisa bahasa malaikat, bisa bahasa apa lagi Pak? Bahasa semut, bahasa apa lagi? Bahasa hujan. Tapi ada aja gitu ya. Di sini saya herannya juga kok masih ada yang percaya gitu. Nah, itu kurangnya ilmu ya, kurangnya literasi, kurangnya akal ilmu dalam menilai sehingga mudah terjebak atau mudah terperdaya. Padahal itu karek ngomong unggul Pak itu, baru ngomong gitu ya, belum kebuktian. Bayangkan kalau yang datang itu Dajjal Pak. Dajjal itu sekali datang, kalau dia menunjuk satu tanah yang tandus bisa tumbuh rerumputan, bisa tumbuh tumbuhan yang hijau. Begitupun sebaliknya, kalau kata si Dajjal, tanah yang rindang itu, tanah yang subur itu harus tandus, maka bisa tandus seketika. Kalau kata Dajjal, turun hujan, turun. Kalau berhenti, berhenti. Kebayang gimana saktinya. Nah, ini sama orang yang baru asal ngomong aja udah banyak percaya. Apalagi dengan fitnah Dajjal. Bahaya orang-orang zaman sekarang. Nah, maka kita perlu mengenal siapakah sebetulnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan apa saja batasan-batasannya. Wali itu secara bahasa biasanya diartikan pemimpin atau pelindung atau kekasih atau orang yang khusus, orang yang dekat wali itu. Jamaknya wali itu adalah aulia. Ada di surat Al-Maidah ayat 51 yang dulu sempat viral. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani itu aulia sebagai wali-wali. Itu wali bermakna pemimpin. Atau wali juga bisa bermakna pelindung. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang Allah itu mengeluarkan orang-orang beriman dari kegelapan menuju cahaya dengan ditunjuki dengan agama Islam, berikan hidayah berupa agama Islam.
Nah, maka di situ wali itu bermakna pelindung atau pembela. Ya. Artinya kurang lebih seperti itu secara bahasa wali itu. Nah, hadis yang kita jadikan rujukan mengenai wali ini, kita berangkat dari hadis ke-38 di hadis Arba'in Nawawi. Saya bacakan hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Nabi berkata bahwa Allah berfirman, atau para sahabat mengatakan, saya mendengar Nabi bersabda dari apa yang diriwayatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Itu redaksi daripada hadis qudsi. Ya. Karena hadis, ya, kalau dilihat dari ujungnya ke siapa penyandarannya, itu ada 4 macam. Kalau ujung dari sebuah hadis itu adalah Allah berfirman seperti ini, maka disebut hadis qudsi. Kalau ujungnya Nabi SAW, bahwa para sahabat mengatakan Nabi bersabda, atau para sahabat melihat Nabi melakukan ABCD kemudian diriwayatkan oleh para sahabat, maka itu dinamakan hadis marfu. Hadisnya hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang ujungnya adalah Rasulullah SAW. Jadi hadis qudsi itu ke Allah, hadis marfu itu ke Rasulullah. Kalau ujungnya berhenti di para sahabat, gak sampai ke Rasulullah, maka itu disebut hadis mauquf. Hadisnya mauquf. Hadis mauquf ini disebut juga asar sahabat, di perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat. Kalau berhenti di tabi'in atau di bawahnya lagi, maka disebut hadis maqtu, hadis yang terputus. Atau bisa dikatakan pendapat atau perkataan para tabi'in. Ada juga yang mengatakan hadis itu cuma 2 hadis qudsi, hadis marfu. Maka hadis mauquf yang ke sahabat, hadis maqtu yang ke tabi'in tidak disebut hadis. Tapi para ulama mustalah hadis tetap mengkategorikan itu hadis karena ada sanadnya. Karena sesuatu yang bersanad, ya, bagaimana umumnya bahasa hadis itu adalah perkataan, disebut hadis. Cuman hadisnya hadis mauquf, ya, kalau ke sahabat. Kalau ke tabi'in atau ke bawahnya disebut hadis maqtu, hadis yang terputus. Nah, yang kita jadi rujukan sekarang, ya, hadis Bukhari ini adalah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi ini berarti firman Allah Subhanahu wa taala yang mana redaksinya dari Rasulullah SAW. Kalau Al-Qur'an firman Allah, ya, qaulullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang makna dan juga redaksinya 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah enggak nambahin, bahkan 1 huruf pun tidak ditambah-tambah, yang dikurangi. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lafaznya atau redaksinya daripada Rasulullah SAW. Maka sebagus-bagus apapun hadis qudsi, kita bakal bisa membedakan mana hadis, mana Quran. Jangankan hadis Nabi, ya, hadis qudsi saja yang bersumber dari Allah itu tetap beda dengan Quran. Ya, Quran sesimpel-simpelnya Quran, baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bagi orang yang terbiasa membaca Quran, kemudian dengar hadis, ya, misalkan dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu pasti bisa ngebedain, oh ini Quran, ini hadis. Meskipun dia nggak pernah melihat gitu, ini ada di kitab hadis begitu.
Tapi dari lafaznya saja sudah beda. Tong Bapak habis Al-Fatihah terus baca hadis. Ya, tiba-tiba imam aliran anyar, habis amin, terus baca hadis. Meskipun pakai tajwid, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Asa bedanya cenah itu. Surat naon asa karang ngadenge. Padahal dia juga enggak hafal, ya. Tapi asa secara naluriah kepekaannya udah beda. Zauqnya itu beda. Nah, hatta sekalipun hadis qudsi itu memiliki perbedaan. Artinya Quran itu jauh levelnya di atas perkataan manusia, sekalipun itu perkataan Rasulullah SAW. Baru kedengaran sekilas aja kita udah bisa ngebedain. Tentunya kita itu maksudnya kita yang berinteraksi dengan Quran, interaksi dengan hadis bisa ngebedain. Ya. Kalau orang yang buta huruf baru pernah ngedengar ya mungkin sulit ya. Tapi kalau kita yang sudah terbiasa pasti bisa ya, membedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, maka telah aku umumkan kepadanya untuk berperang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku itu senantiasa istiqomah mendekatkan diri kepadaku dengan bin nawafil. Nawafil itu zawaid, zaidah. Nafilah, tambahan dari yang wajib atau perkara-perkara yang sunnah. Tidaklah hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, sampai aku pun pasti mencintai hambaku tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan aku apabila sudah mencintai hambaku itu, maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahul ladzi yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannah, apabila hambaku itu meminta maka aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'u'idannah, apabila hambaku itu memohon pertolongan, memohon perlindungan, maka aku akan berikan pertolongan, aku akan berikan perlindungan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang sudah pasti hadisnya kesahihannya terjamin oleh para ulama. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb." Siapa saja yang memusuhi atau menyakiti waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Di sini jelas bahwasanya ahlu sunnah itu pada dasarnya mengakui atau meyakini bahwa Allah itu memiliki wali-wali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti masalah wali ini ada yang berlebihan, ekstrim ke kanan gitu, sampai disembah-sembah walinya gitu. Padahal belum tentu wali juga gitu. Ada juga yang ekstrim ke kiri, dianggap nggak mungkin. Nggak mungkin ada wali. Nah, ahlu sunnah itu pertengahan, Pak. Jadi mengakui adanya wali, tapi sikapnya juga tidak berlebihan kepada wali itu, tidak hulu. Ya. Nah, persoalannya siapa wali itu? Ya. Siapakah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala itu? Masalah wali, karena itu merupakan kewenangan Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari syariat Islam. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki wali, maka
pengertian daripada wali tersebut juga harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah bilang Allah punya wali, sedangkan siapa walinya maka kita yang tunjuk, gak mungkin. Ya, kalau Allah bilang Allah punya wali, maka kita sendiri harus kembalikan kepada Allah. Siapakah wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dan masalah wali bukan masalah zahiriyah semata. Artinya bukan masalah cangkang. Oh, wali teh nu make sorban. Oh, wali teh nu make gamis bodas, pakai sorban, matanya pakai celak. Gitu ya, kemana-mana bawa siwak. Misalkan ya, kayak siwak, pakai peci kayak itu ke dia. Atau sorbannya merek ini. Sorbannya juga bersanad gitu ya. Ya pakainya ada bacaannya tertentu, bukan seperti itu. Ya ada bapak juga yang pakai gamis ini, yang pakai gamis pakai peci kan nggak terus-terusan pakai peci, Pak ya. Bapak sesepedahan kan nggak pakai peci kan, sepedahan nggak pakai gamis kan. Ya. Nah wali itu bukan dilihat dari pakaiannya, wali itu bukan dilihat dari cangkangnya. Kalau pengertian wali ini harus kita tanyakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjelaskan ya dalam Al-Qur'an surat Yunus 62, 63, 64. Kata Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim." Ayat 62 menetapkan bahwa Allah memiliki wali dan apa keutamaannya. Kata Allah, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sungguhnya wali-wali Allah itu cirinya, tandanya atau keutamaannya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka sering bersedih-sedihan hatinya. Itu keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kita dibuat tenang menghadapi masa depan. Kita menjadi orang yang ridho akan masa lalu, tidak sedih akan masa lalu, tidak takut akan masa depan, itu harga yang mahal Pak. Itu sesuatu yang Allah anugerahkan, yang tidak semua orang mampu, Pak. Dan itu merupakan ciri orang-orang yang soleh. Itu merupakan ciri orang-orang yang Allah cintai. Karena di antara kita kebanyakan susah. Mau la khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut menghadapi masa depan. Itu enggak semua orang bisa, Pak. Ya, karek ngadenge ayeuna ge makan siang diturunkan anggarana udah ada rasa takut akan masa depan. Oh tadinya 14.000, ayeuna dipotong jadi 7.500. Ya. Kumaha ieu barudak. Aya kasieun. Oke kumahanya sagala dipajakan hirup teh. Oke kumahanya cenah mobil ieu teh Pertalite enggak boleh harus beli pertama. Ada kerisauan itu. Ya ningali gaji sakitu-kitu keneh beulian nara naik, ada kerisauan masa depan. Begitupun kesedihan masa lalu. Gak jarang orang hidup di hari ini tapi pikirannya ada di masa lampau. Ya. Ibu hidup dengan bapak tapi pikirannya masih ada dengan mantan yang 20 tahun yang lalu. Bita kaduhung Ustaz, kunang kaduhung. Mantan abi mah yang udah jadi itu anggota dewan. Nah, salah ke abi kieu-kieu keneh cenah. Sedih akan masa lalu. Kalau orang Pak bisa ridho ya dengan masa lalu, baik buruknya yang Allah sudah berikan, dia ridho. Kemudian kalau orang sudah bisa optimis menghadapi masa depan, dia yakin bahwa segala apa yang Allah takdirkan itu berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak akan sedih, enggak akan takut.
Maka sebelum bicara wali itu bisa melakukan yang hebat-hebat, melakukan yang aneh-aneh, melakukan yang luar biasa di luar nalar, maka ini dulu keutamaan wali itu. Ya, dia ridho dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Gak ada rasa sedih. Dan juga dia optimis menghadapi masa depan. Bagian ulama mengartikan la khaufun alaihim itu tidak takut menghadapi masa depan. Nanti di akhirat wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu dilindungi dari segala macam rasa takut menghadapi hisab, rasa takut menghadapi hari akhir, rasa takut menghadapi hari kiamat di alam barzakh, rasa takut menghadapi as-sirat. Ya, segala macam ketakutan yang orang-orang alami di akhirat, kecuali wali Allah Subhanahu wa taala, Allah lindungi dari segala macam rasa takut itu. Nah, kemudian Allah jelaskan siapa wali-wali Allah itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang orang-orang itu beriman kepada Allah dan keadaan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Ciri wali itu cuman simpel saja, dia beriman dan bertakwa. Yang semakin orang bertakwa, maka semakin dekat dengan kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu simpel ciri wali itu. Ya, nanti kita bahas perkataan para ulama. Nah, kata Allah, lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, mereka itu mendapatkan kebahagiaan baik di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa kebahagiaan para wali itu? Kebahagiaan para wali itu hakikatnya yang tadi, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kebahagiaan wali itu bukan dijamin dari ujian, bukan hidupnya mudah terus. Ya, bahkan kan kata Allah, asyaddul bala'i al-anbiya. Kata Rasulullah SAW. Ya, seberat-beratnya ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Nabi saja ujiannya berat gitu. Karena orang mau jadi wali supaya bebas dari ujian nggak mungkin. Justru semakin orang soleh, ya, Nabi semakin orang soleh ya semakin berat ujiannya. Gitu. Jadi bukan berarti orang yang dekat dengan Allah itu bebas dari ujian. Nah, sekarang aku ngaku saya jadi wali, sudah terbebas dari yang namanya syariat, yang usah sholat, usah saum. Itu salah, keliru. Justru orang jadi wali, sholatnya harus lebih baik lagi. Sholatnya harus lebih banyak dari orang biasa. Saumnya harus bisa lebih banyak dari orang kebanyakan. Gitu. Ya, bukan terbebas dari ujian, bukan terbebas dari syariat. Ya, kata Allah, la tabdila li kalimatillah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Ya, dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Ada banyak komentar yang diberikan oleh para ulama. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa saja orang yang beriman, ya, kemudian dia bertakwa, maka dia menjadi wali dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, illam yakunil fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama kana lillahi waliyan. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Kalau wali-wali Allah itu bukan para ulama fikih, bukan para ahli fikih, maka saya tidak tahu lagi siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau mau cari tahu wali-wali Allah, ya silahkan lihat saja para ulama fikih itu. Yang mereka hafal ribuan hadis, hafal ratusan ribu hadis. Ya sekarang bicara karomah yang bisa keajaiban yang dilakukan oleh seorang wali, bukankah orang yang bisa hafal Quran, orang yang bisa hafal hadis, itu juga merupakan keajaiban. Dan tidak semua orang bisa gitu. Ya kalau bahasa saya, Imam Bukhari hafal 300.000 hadis dengan seluruh sanadnya, dengan seluruh derajat-derajatnya, dengan seluruh karakter yang menjadi orang sanad-sanadnya di sana. Itu kan merupakan karomah juga, ya, merupakan keajaiban dan merupakan wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wali Allah nggak bisa ngaku-ngaku. Jadi wali Allah itu nggak bisa, saya teh wali, nggak bisa. Kalau grup band saya wali, bebas. Tapi kalau saya bilang saya wali Allah,
itu berarti tanda dia bukan wali, karena nggak ada wali yang ngakunya wali. Ya. Tapi kalau seseorang berhusnuzon, ya, dengan ciri-ciri yang para ulama jelaskan, ya, semoga dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Husnuzon, tapi tidak memastikan, ya, itu masih dibolehkan. Tapi jangan dipastikan juga, gitu. Dan juga batasannya dijaga. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ini banyak di kitab-kitab beliau. Ya, wali-wali Allah itu ya para ahli fikih. Kalau bukan mereka ya siapa lagi? Ya, kata beliau. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa kewalian atas Allah Subhanahu Wa Taala atas manusia, ya, ada dua macam. Ya, yang disebut Allah adalah wali bagi manusia itu artinya ada dua. Ada wali secara umum. Karena Allah itu merupakan wali daripada semua manusia. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Nah, di akhir ayatnya, tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Setiap manusia ketika Allah cabut nyawanya, ketika Allah panggil kembali kepada Allah, maka ruddu ila Allah, mereka kembali kepada Allah, Allah itu merupakan maula, merupakan wali mereka yang sesungguhnya. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan Allah itu merupakan wali daripada setiap manusia. Jadi secara umum Allah itu merupakan wali dari semua orang. Mau orang itu muslim, mau orang itu kafir, mau orang itu mukmin, mau orang itu fajir, mau orang itu soleh maupun enggak. Tetap Allah itu walinya. Karena Allah yang menciptakan semua manusia. Allah yang menjadi Rabb setiap manusia. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang melindungi. Tapi ada juga makna wali yang secara khusus, kata Syekh Utsaimin. Seperti firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu merupakan wali dari orang-orang yang beriman. Nah, ini kewalian secara khusus. Nah, yang disebut dalam hadis tadi, yang diharamkan memusuhi wali-wali Allah adalah memusuhi wali-wali Allah yang secara khusus tadi, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, jadi di lafaz pertama hadis ini, intinya diharamkan memusuhi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Diumumkan perang, Pak. Dan perang itu, perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala cuma ada dalam 3 hal. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, tentunya setiap pelaku maksiat dia hakikatnya sedang nantang perang dengan Allah. Tapi tantangan perang terbuka yang Allah sampaikan secara langsung cuma ada 3 tempat. Satu di hadis ini, hadis qudsi. Kedua pada pelaku riba. Ya, fa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah. Pelaku riba ini kalau sudah disampaikan dalil bahwa itu haram, bahwa hartanya itu riba, tapi nggak mau berhenti dari ribanya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelaku riba, saking besarnya dosa riba, Allah menantang perang secara terbuka dengan pelaku riba. Dan tantangan perang dengan pelaku riba bukan berarti orang yang bermuamalah dengan riba itu bakal misalkan kena azab. Sekarang dikasih tahu bahwa dia bekerja di tempat riba tapi nggak mau keluar. Besoknya langsung sakit kulit, kulitnya bererem, bukan gitu. Ya, tapi Allah cabut keberkahan dari hartanya. Boleh jadi uangnya banyak, tapi berkahnya nggak ada. Semakin ditambah hartanya, semakin kacau balau keluarganya. Semakin banyak hartanya, semakin melawan anak istrinya. Yang hakikatnya dia cari harta itu untuk kebahagiaan, tapi malah semakin ditambah hartanya, karena harta yang bersumber dari harta riba, ya malah menjadi malapetaka di dalam kehidupan rumah tangganya itu. Dan dijauhkan dari ketenangan, dari berzikir, dijauhkan dari ketenangan, tumakninah di dalam sholat. Ya, orang yang bermuamalah dengan riba. Nah, satu lagi, orang yang diumumkan perang itu adalah orang yang kejahatannya itu begal. Begal atau begal?
begal. Ya itulah pokoknya. Yang ngerampok dengan cara menganiaya korbannya. Ya. Yuharibunallaha wa rasulah. Ya, disebut kata Allah, orang yang berperang itu ya yaqtauna sabil, orang yang apa? Yang menghadang orang di perjalanan, kemudian mengambil hartanya, kemudian menganiaya gitu ya. Ya, disebut telah mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, saking besarnya kejahatan itu. Nah, begitupun orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang soleh, orang yang rajin ke masjid, orang yang alim, ya seorang ulama, nggak boleh dianiaya, nggak boleh dipersekusi. Ya, kita menganiaya ulama itu sama dengan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memusuhi ulama, kata para ulama, hukumnya dua, Pak. Kalau orang memusuhi ulama, ya, dikarenakan tidak suka secara pribadi, maka padahal ulama ini nggak salah, secara subjektif dia tidak sukanya, maka hukumnya dosa besar. Misalkan saya nggak suka, Ustadz itu nggak suka, suka rasa nyindiran wae ke orang, tiap ceramah teh, gitu, misalkan. Jadi digibahan si Ustadz eta teh. Ya, jadi Ustadz itu teh misalkan diprovokasi misalkan, nah itu hukumnya dosa besar. Tapi kalau ngebenci ulama dan membenci isi dakwahnya, maka hukumnya kufur. Ya. Jadi hukumnya cuma dua, imma dosa besar atau imma kufur. Kalau yang dibenci adalah isi dakwahnya, artinya dia membenci Islam yang disyariatkan, yang didakwahkan oleh para ulama, maka hukumnya kufur. Hati-hati. Memusuhi seorang muslim tanpa hak tentunya dosa. Memusuhi seorang muslim yang dia beriman dan taat, takwa, apalagi para ulama, maka dosanya jauh lebih besar. Ya, bahasa sederhananya. Nah, kemudian para wali itu memiliki ciri-ciri khusus, Pak, yang dinamakan dengan karomatul aulia. Ya, karomah para wali. Ya. Dan karomah para wali ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apa karomah itu? Amrun khariqun lil adah. Karomah itu perkara yang keluar dari kebiasaan, keluar dari nalar. Jadi sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Ala yadillah yajri Allahu, yang Allah berikan ala yadin min sya'a, ala yadin man sya'a min khalqihi. Ya, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi karomah itu ciri khasnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi in kanat ala yadi rasul, kalau Allah berikan kepada para rasul maka namanya mukjizah. Kalau Allah berikan kepada wali-wali Allah maka namanya karomah. Jadi kalau para nabi diberikan mukjizat, maka orang-orang soleh setelahnya bisa diberikan karomah. Dan ada persamaan antara mukjizat dengan karomah. Persamaannya dua-duanya ghairu muktasabah. Dua-duanya itu tidak bisa dipelajari. Dua-duanya itu bukan hasil semedi, bukan hasil belajar, bukan hasil kursus, bukan. Ya, makanya nggak ada Nabi Musa diajar heula, cuma tongkatnya meh jadi orai kumaha carana, jampena naon, nggak ada. Ya. Begitupun karomah para wali. Para wali ketika melakukan satu hal yang ajaib, yang di luar nalar. Mohon maaf, misalkan Pak, ada orang yang gempa besar berada di satu gedung dan tiba-tiba gedung itu runtuh. Di dalam gedung itu ada 100 orang, 99 orangnya meninggal. Cuma satu orang yang lagi sholat duha nggak meninggal. Yang secara logika nggak mungkin sebetulnya orang itu nggak meninggal, karena yang di atasnya meninggal, yang di bawahnya juga meninggal. Misalkan dia tiba-tiba kehalangin sama satu benda, jadi nggak meninggal, ya, dan dia satu-satunya orang yang selamat. Nah, boleh jadi itu merupakan karomah, boleh jadi itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, berupa karomah yang Allah berikan kepada orang soleh.
Tapi kalau ditanya bagaimana caranya, dia juga nggak akan tahu. Ya, dan dia kalau disuruh ngulangin juga nggak akan mau. Cing bapak, cing sekali deui atuh pak, cenah. Naik ke gedung, wabi runtuhkeun gedungna, cing bisa tuh salamet di, nggak bisa. Ya, dari teman saya kita aja, tak apal kunaon gitu. Ya, tiba-tiba gitu, nah itu karomah. Ya, karomah itu nggak bisa dibuat-buat. Gitu. Ya, kayak kalau ada orang yang mengaku punya karomah, tapi karomahnya bisa diajarkan ke itu ke dia, nah itu bukan wali, itu namanya sihir. Ya, itu namanya wali syaitan. Ya. Iya, bahasanya itu wali syaitan disampaikan oleh para ulama. Nah, sementara ada perbedaan antara mukjizat dengan karomah. Ya. Mukjizat itu harus ditampakkan sebagai bukti kenabian. Kan nabi itu harus dipercaya bahwa beliau itu nabi. Sebagai buktinya beliau dikasih mukjizat oleh Allah supaya orang-orang percaya bahwa itu nabi, bahwa beliau itu nabi. Sedangkan karomah itu tidak. Jadi karomah itu bukan untuk dipertontonkan. Ya, bukan untuk dipertontonkan. Ya, iya cai herang, tapi buka karomah pak, ditoyal jadi cai kopi. Kemana-mana mempertunjukkan itu karomah, itu salah. Karomah itu bukan untuk ditunjuk-tunjukkan, ya, dan bukan perkara yang bisa diulang-ulang seenak dia gitu. Karena karomah itu dari Allah, ya dia tidak merasa memiliki gitu. Kalau tidak merasa memiliki, ya nggak mungkin bisa diulang-ulang sekemauan dia. Kemudian yang kedua, ya karomah datang dengan sendirinya, di luar kendali seseorang. Ya, ketiga, sesuatu di luar nalar juga bisa dari unsur sihir. Jadi kalau mukjizat kepada para nabi, kalau karomah kepada para orang soleh, kalau kepada orang-orang yang sengaja mempelajari dan ditempuh dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka itu namanya sihir. Ya, mun aya orang bisa ngalengit, misalkan, tapi ngalengitna di mana ya? Oh, hasil tapak di Gunung Kelut. 7 peting, nggak usik, nggak malik, nggak tidur, nggak sholat, maka melanggar syariat. Kalaupun bisa, itu namanya sihir. Kalau nggak bisa, cuma ngomong doang, namanya nipu. Ya, itu namanya nipu. Nah, kebanyakan sekarang sebetulnya nipu, Pak. Ya, kebanyakan sekarang itu yang nipu. Yang beneran sihir itu nggak banyak. Kebanyakan sekarang yang nipu. Tapi ya, sekarang ya tanda akhir zaman kata Rasulullah. Yusaddaqu fihil kadzib wa yukadzabu fihis shadiq. Di akhir zaman ini banyak orang yang nipu tapi dipercaya. Sementara banyak orang yang jujur tapi nggak dipercaya, didustakan. Ya, sehingga nggak heran ada orang yang ngacapruk kali itu ke dia, ngomong dengan malaikat, asqal maqali innaka ya kaliyama ghufran innaka rugu, tapi dipercaya gitu. Banyak yang ngikutin ya. Di YouTube itu banyak, Pak, di YouTube. Oh, saya ngelihat penampakan, bisa komunikasi. Luar biasa ya. Berdustaan orang. Tapi yang nonton bisa banyak, yang nonton bisa ribuan, yang nonton bisa ratusan ribu, dan banyak yang ngikutin gitu. Diundang seorangnya, ya, diundang ceramah, bahkan ini dukun ceramah gimana caranya. Dan di antara dalil-dalil juga banyak menyebutkan karomah, Pak. Bisa aya nu percaya bahwa karomah itu ada. Di Al-Qur'an sendiri ada karomah kepada Maryam yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 37. Allah Subhanahu wa taala, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Allah, Zakaria ketika masuk ke dalam kamarnya Maryam, ya selalu menemukan di sana rizqa. Yang diartikan oleh para ulama fasir, makanan. Qala ya Maryam, Zakaria mengatakan, wahai Maryam, inna anna laki hadza. Apakah makanan ini punyamu? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, huwa min indillah. Makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ya, Allah itu innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa Allah hitung-hitung. Hampir semua para mufassirin mengatakan yang dimaksud makanan yang diberikan Allah kepada Maryam itu adalah makanan
yang ada di faslus shaif, yang harusnya ada di musim kemarau, tapi Allah berikan bisa di musim hujan. Dan sebaliknya, yang harusnya adanya di musim hujan, bisa Allah berikan kepada Maryam di musim kemarau. Yang orang-orang pada aneh saat itu. Nah, hambet ayat duriannya dacan usum, namun bahasa gitu, menaik nama gitu. Di mana-mana Bapak melari durian can aya, ka kebon, ka Lampung, ka mana, ka Banten, durian can usum. Ya, usum malodoma misalkan hese dengan durian teh. Tiba-tiba tadi Maryamah aya wae itu karomah, yang sesuatu terjadi di luar nalar. Begitupun misalkan karomah Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua berapa lama? Salah samiatin sinina wazdadu tis'an, 309 tahun. Yang itu terjadi di luar nalar, dan itu bukan nabi. Ya, berarti apa namanya? Karomatul aulia. Dan ada kitab khusus Pak yang berjudul Karomatul Aulia. Ya. Dan di situ disebutkan hampir semua para sahabat punya karomah. Para sahabat Nabi yang namanya terkenal, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, misalkan. Semua yang disebut di situ para sahabat disebutkan karomahnya satu-satu. Dan itu semua ada asarnya, ada sanadnya, ada hadisnya gitu. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari adanya karomatul aulia. Contoh, karomah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah khutbah di atas mimbar. Di atas mimbar khutbah, kemudian tiba-tiba bilang gini, "Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, al-Jabal." Wahai pasukan, berlindunglah di balik gunung, berlindunglah di balik gunung. Para sahabat bingung kan, ini lagi khutbah, tiba-tiba ngomong gitu. Wahai pasukan, berlindung di balik gunung, berlindung di balik gunung. Ternyata beberapa hari kemudian, pasukan perang kaum muslimin baru kembali ke kota Madinah. Dan mereka semua bersaksi bahwa ketika perang, kami mendengar suara Umar bin Khattab yang memperingatkan kami supaya kami berlindung di balik gunung. Dan kalaulah bukan karena pertolongan Umar bin Khattab tadi, ya, jadi kami nggak tahu bakal menang atau tidak itu perang. Jadi sudah hampir kalah, kata Umar, berlindung di balik gunung, ada musuh. Mereka ngumpet di balik gunung, akhirnya dengan strategi itu mereka menang dalam peperangan itu. Singkatnya seperti itu. Jadi, tapi kalau disuruh ngulangin lagi, ya nggak bisa. Ya, Umar bin Khattab, ya nggak tahu atuh meureun, ya kalau bahasa saya. Udah we tuh Umar, kamu teh tiap ada peperangan gitu atuh, komando di jarak jauh. Sok disediain ruangannya, disediain opionnya gitu ya. Jadi komando gitu tiap peperangan. Gak bisa, itu cuma terjadi sekali saja ya, dan gak bisa diulangi hatta sampai Umar bin Khattab pun gitu. Ya, Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab itu juga karomah. Ya, Uwais itu pernah berdoa karena punya penyakit baros, ya Allah sembuhkanlah sakitku, tapi sisakanlah di perutku ini sebesar dirham, sebesar koin, dan itu Allah kabulkan doanya. Ya. Sok Bapak doa gitu. Ya Allah, abi teh gaduh buduk misalkan. Damangkeun buduk abi sadayana mung sesakeun 5 cm. Itu kemungkinannya dua. Bisa enggak sembuh sama sekali semuanya, atau kalau sembuh semuanya. Ya jarang doa orang spesifik dikabulkan sesuai dengan yang dia doakan gitu, jarang. Nah, itu karomah. Ya. Dan Uwais Al-Qarni bukan nabi. Uwais Al-Qarni itu orang soleh. Ya, kana lahu walidah kata Rasul. Ya, dia itu punya ibu yang dia cintai, yang dia urus, yang dia jadikan ya, amal solehnya. Makanya Umar bin Khattab sampai disuruh minta doa ke Uwais Al-Qarni. Ya, sekelas Umar bin Khattab sekalipun. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas ya pernah bersaksi bahwa saya melihat 2 orang berada di samping kanan dan kirinya Rasulullah ketika perang Uhud. Jadi bisa melihat malaikat, Pak.
Yang dua orang itu, saya dan para sahabat, gak ada yang kenal siapa itu. Ya. Tapi nggak sombong, juga diajak ngomong malaikatnya. Gitu. Ya. Abdullah bin Mas'ud ya pernah mendengarkan tasbih makanan, kalau nggak salah ini Abdullah bin Mas'ud dan satu orang sahabat yang lain. Ketika makan-makan bersama Nabi, mendengar secara jelas makanan yang dimakan oleh Nabi itu bertasbih. Ya, tapi hanya saat itu, nggak bisa diulang-ulang. Ya, karena hakikatnya tasbih dari makhluk-makhluk Allah itu la tafqahuna tasbihahu, kata Allah. Kalian manusia itu nggak ada yang tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Tapi kalau Allah berkehendak kepada seorang hamba untuk memperlihatkannya, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa bisa si hamba-hamba ini mengulang kembali gitu. Ya, itulah karomah-karomah para wali. Yang tadi saya bilang ada kitabnya khusus yang sampai ratusan yang disebutkan di dalam dalil itu. Jadi karomah itu nggak harus kepada laki-laki. Ternyata Maryam juga perempuan ya bisa mendapatkan karomah. Ya, bagaimana misalkan Maryam ketika melahirkan, ya kata Allah, ya disuruh mukul pohon kurma, pukul jatuh itu kurma. Kalau zaman sekarang nggak logis, kurma dipukul jatuh. Sekuat tenaga dia dipukul-pukul nggak akan bisa jatuh. Ya, itu hakikatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kata para ulama, ya qala ba'dul muhaqqiqun azamal karamati luzumul istiqomah. Adapun karomah Allah yang paling agung adalah luzumul istiqomah. Bukan seseorang bisa ngaku, bukan seseorang bisa ngelegit, tapi seseorang bisa istiqomah menjalankan syariat. Itu adalah karomah yang paling mulia. Jadi kalau orang kita lihat dia istiqomah sholat fardu, dia istiqomah sholat sunnah, saum sunnah, sedekahnya istiqomah, akhlaknya bagus, dan bertahun-tahun kita lihat orangnya istiqomah seperti itu, maka itulah diantara karomah Allah Subhanahu wa taala. Karomah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kenapa? Kalau karomah kita artikan sesuatu di luar nalar, maka orang yang istiqomah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bertahun-tahun bisa istiqomah, itu juga merupakan sesuatu di luar nalar juga. Ya, bukankah hakikatnya manusia itu kan tempatnya salah, tempatnya dosa. Nah, kalau orang bisa istiqomah, itu hakikatnya pertolongan Allah, itu karomah dari Allah. Ya, jadi itu disebutkan para ulama, karomah yang terbaik adalah luzumul istiqomah, beristiqomah dalam ketaatan. Jadi ulah, nah saya namanya berarti saya lain wali can boga karomah, berusaha istiqomah, ya maka itu diantara karomah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengatakan fa idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma. Kalau kamu melihat seseorang terbang ke langit atau berjalan di atas air, fala tahkum bi annahu waliyun min auliyaillah. Maka janganlah kamu memvonis bahwa dia itu wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lihat orang melakukan satu keajaiban, jangan buru-buru divonis itu wali. Au annahu syaiton, atau jangan divonis dia wali setan. Jadi Pak, kata ulama ini disebutkan, orang yang bisa ngapung, orang yang bisa jalan di atas air kemungkinannya dua. Kalau enggak wali dia, kalau enggak wali Allah berarti wali setan. Nah, cara kita melihatnya apakah dia wali Allah atau wali setan? Maka hatta tanzuru ila amalihi, lihatlah amal perbuatannya. Fa in kana amaluhu muwafiqan lil kitabi wa sunnah fa'lam anna dzalika karamatun min auliyaillah. Kalau amalannya itu setara muwafaqan, ya selaras dengan Alkitab wa sunnah, dengan Quran dan sunnah, maka itu merupakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amalnya itu mukhalifan lil kitab wa sunnah, bertentangan dengan kitab Allah, bertentangan dengan Quran dan sunnah, fa'lam annahu istidraj minallahi azza wa jalla. Tahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan yang Allah berikan karena Allah benci kepada orang ini. Ya supaya Allah bisa lebih berat nanti menghukumnya di akhirat. Wa anna dzalika min fi'li syayatin wa ta'sirihim. Dan itu merupakan perbuatan setan atau hasil dari pertolongan setan. Ya tadi bisa sihir, kata saya juga. Ya. Nah, ada juga ulama yang mengatakan wal mu'minuna kulluhum awliya'ullahi ta'ala, awliya'ulillahi azza wa jalla.
Dan hakikatnya setiap orang beriman adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kullu mu'minin fihi minal wilayati. Ya, biqadri imanihi. Setiap orang beriman punya kadar kewaliannya dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Jadi asalkan seorang beriman, asalkan seorang bertakwa, maka dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala tanpa harus digembor-gembor gitu. Cuman seberapa dekat dia dengan kewalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung iman dan takwanya. Karena iman dan takwa seseorang berbeda-beda gitu. Semakin dia beriman, semakin dia bertakwa, maka semakin dekat dengan kewalian kepada Allah. Ya, semakin jauh, maka semakin jauh pula. Jadi hakikatnya setiap kita bisa menjadi wali asalkan kita beriman dan beramal soleh. Asalkan kita beriman dan bertakwa. Ya, karena hakikatnya wali adalah orang yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Orang menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya seperti apa? Cara menjadi wali? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi." Ya, ketika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang wajib dan istiqomah melaksanakan perkara yang sunnah. Jadi cara menjadi wali Allah adalah komitmen melaksanakan kewajiban, komitmen menjauhi yang diharamkan. Setelah itu istiqomah di dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Yang wajib sedikit, Pak. Sholat yang wajib cuma apa? Cuma 5 waktu yang disepakati wajibnya. Tapi yang sunnah banyak. Ada duha, ada tahajud, ada sholat mutlak, ya, ada sholat istikharah, ada sholat rawatib, banyak. Saum yang wajib cuma apa, Pak? Saum, ada saum Ramadan, ada saum kafarah. Ya, saum kafarah itu wajib, tapi itu insidental. Yang wajib bagi semua orang adalah saum Ramadan. Tapi saum sunnah banyak. Ada Senin Kamis, ada Yaumul Bid, ada bulan-bulan tertentu disunahkan saum, tanggal-tanggal tertentu. Ya, maka banyaknya ini hikmahnya. Ya, amalan yang wajib terbatas, sedangkan amalan yang sunnah banyak, itu merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah teh enggak kebalik, yang wajib dibanyakin, yang sunnah disedikitkan. Kalau gitu mah repot, Pak. Justru syariat Islam ini yang wajibnya sedikit. Karena yang wajib ini Allah desain supaya bisa dilakukan semua orang. Gak mungkin ada perkara yang Allah wajibkan untuk semua orang, tapi banyak orang yang gak mampu, gak mungkin. Makanya Allah wajibkan juga, berarti Allah sudah tahu bahwa perkara itu bakal bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan keringanan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beragamnya amalan sunnah seolah kita disuruh memilih. Karena amalan sunnah ini yang terbaik adalah istiqomahnya, Pak. Ya, amalan sunnah ini yang terbaik adalah istiqomahnya. Maka kalau mau mengerjakan amalan sunnah, cari amalan sunnah yang paling cocok untuk kita. Saya mah ada punya penyakit nggak boleh puasa. Ya jangan pilih amalan sunnahnya puasa. Pilihlah amalan sunnahnya tadarus Quran misalkan, atau sedekah misalkan, ya, atau sholat sunnah misalkan dibanyakin, diistiqomahkan. Ya. Ada saya mah boga duit, ya ulah milih sedekah berarti. Saya ge sedekahkeun gitu ya. Saya ge bereun misalkan. Ya jangan milih amalan sunnah sedekah, tapi amalan sunnah yang gratis, sholat sunnah misalkan, atau saum kan kebenaran, boga duit ya puasa. Siapa tahu bisa istiqomah dalam puasa itu. Maka kuncinya amalan sunnah itu adalah la yazal, senantiasa dikerjakan, ya. Dan para wali Allah Subhanahu wa taala itu mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah, ya, sekuat tenaganya, atau istiqomah dalam melaksanakan amalan sunnah itu. Ya. Dan beragamnya amalan sunnah ini menjadi peluang bagi orang yang ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang wajib.
Sedangkan orangnya yang paling Allah cintai adalah orang yang istiqomah melaksanakan amalan sunnah. Ya. Banyaknya amalan sunnah ini merupakan kesempatan bagi seseorang yang ingin membuktikan bahwa kecintaannya itu lebih. Karena kalau terbatas dengan yang wajib, semuanya sama, Pak. Kebayang, Pak, kalau nggak ada amalan sunnah, maka amalan kita ini sama semua. Karena semua yang wajib mah semua kita ngerjain gitu. Tapi karena banyaknya amalan sunnah, maka nilai orang dengan orang lain di mata Allah pasti berbeda. Karena orang ada yang rajin mengerjakan amalan sunnah, ada yang hanya terbatas dengan amalan yang wajib saja. Ya. Nah, kata Allah, kalau Allah sudah menjadi orang atau kalau dia sudah menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang wajib dengan perkara yang sunnah, maka Allah akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Allah jadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kalau dia memohon kepadaku, maka aku akan berikan. Kalau dia memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Nah, ini Ahlus Sunnah mengatakan ini yang dimaksudnya adalah keterbimbingan seorang yang soleh, sehingga dia hanya ingin melihat apa yang Allah bolehkan, dia hanya ingin mendengar apa yang Allah bolehkan untuk didengar, dia hanya berbuat apa yang Allah bolehkan untuk diperbuat. Dia hanya gunakan kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah bolehkan, dia berada di tempat tersebut. Ya, artinya bukan keyakinan sebagian orang. Ya, ini disebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu meyakini bahwa Allah itu menyatu. Kan di hadis ini disebutkan Allah menjadi tangannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya. Ya, sebagian firqah mengatakan bahwa wali Allah itu menyatu dengan Allah. Jadi Allah ada dalam dirinya. Nah, ini keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat. Kalau Ahlus Sunnah mengartikan hadis ini, artinya penglihatan, pendengaran, perbuatan dan kakinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah dia kecenderungannya hanya ingin melihat yang dibolehkan dan enggak suka melihat yang diharamkan. Ingin bicara, ingin mendengar hanya yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, hanya yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikatnya pertolongan Allah kepada para wali. Nah, ingat sebagian firqah itu bersikap ghulu atau berlebihan menyikapi kewalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian juga poinnya seorang wali itu bukan berarti menjadi orang yang maksum. Ya, bukan berarti orang yang wali itu menjadi maksum. Jadi dosanya tidak dicatat, semua dosanya diampuni, yang sudah lalu ataupun yang akan datang, tidak begitu. Dan juga tidak berarti berhak membuat syariat. Ya, si Ustadz itu mau wali, cik tuh Ustadz minta amalan. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Ya, karena amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang kita kerjakan, bukan amalan yang dibuat oleh seseorang. Ya, meskipun orang itu dianggap wali, gitu. Meskipun wali beneran bahkan. Gitu. Nah, wali bukan berarti berhak membuat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, antara keutamanya juga wali itu mustajab doanya, tapi juga doanya terbatas. Kalau berdoa dalam perkara-perkara yang baik, berdoa dalam perkara-perkara yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya semua doa kalau berlawanan dengan kebaikan, maka tidak diijabah. Nah, itulah diantara keutamaan para wali. Ya, intinya Allah mengharamkan kita untuk memusuhi para wali, dan ternyata para wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ya, tingkatan kewaliannya maka sesuai dengan kadar imannya, sesuai dengan kadar ketakwaannya. Dan diantara karomah para wali yang disebutkan dalam hadis ini adalah keterbimbingan. Kalau seseorang terbiasa istiqomah melaksanakan yang wajib, kemudian istiqomah melaksanakan ibadah sunnah, maka Allah akan bimbing matanya, Allah akan bimbing penglihatannya, pendengarannya, langkah kakinya, dan perbuatannya, sehingga selalu selaras dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, berikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melaksanakan amalan yang wajib dan juga istiqomah melaksanakan amalan yang sunnah,
sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi wa sallam.